Jelas itu. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa awal mula tragedi penyaliban, latar belakangnya tak ada sama sekali unsur dosa waris. Tak ada. Tak ada. Boleh tunjukkan kepada saya kalau ada. Tak ada sama sekali. Orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama berkumpul dan sepakat membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka kemudian dirampas oleh orang-orang Yahudi. Orang Romawi. Mereka takut bangsanya dirampas, tempat sucinya dirampas apabila kemudian semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus bermujizat. Orang-orang semakin percaya kepada mereka, kepada dia. Dan jika semua orang percaya kepada dia, maka akan jarang yang membayar pajak kepada Romawi. Kalau sampai itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Celaka. Maka solusinya kemudian imam kepala Kayafas tahun itu juga membuat nubuat. Nah, itu baru nubuatan Yesus. Jadi kalau berbicara mengenai nubuatan Yesus, baca di Yohanes 11. Jangan lari ke Yesaya 53. Jangan lari ke Yesaya 9. Jangan lari di kitabnya orang Kristen. Tahun itu juga imam besar Kayafas bernubuat bahwa Yesus Kristen di sana nggak ada. Ada bangsa Romawi, ada bangsa Yunani, ada bangsa Indonesia. Tak ada. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kita nggak masuk ke dalam Yahudi. Coba, yang melatar belakangi pembunuhan terhadap Yesus itu orang Yahudi tidak ingin kemudian bangsanya dirampas oleh orang Romawi, sehingga mereka berkongko-kongko untuk sepakat membunuh Yesus. Itu awalnya. Tidak ada dosa waris. Dosa waris itu karangan Paulus in the gang untuk kemudian meninabobokkan orang-orang yang disesatkan. Tak ada itu, tak ada. Tak ada. Saya boleh taruhan dengan pendeta atau pastor yang level pendidikan apapun. Dasar pijakan orang Yahudi ingin membunuh Yesus, itulah kuncinya. Jangan bawa Islam. Islam ini nanti jangan sampai merecoki iman saudara. Bawa aja orang Yahudi, tuan rumah yang ada di TKP, yang menjadi saksi keadaan. Wahai orang Yahudi, apa sebabnya kamu ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Mereka akan menjawab, kami hendak membunuh Yesus karena kami takut bangsa kami dirampas oleh Roma dan Yunani. Tertulis di mana? Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. Sampai 54-nya apa yang diurai oleh penulis Yohanes? Mulai saat itu Yesus kemudian menyingkir, menghindari orang-orang Yahudi. Kemana? Ke padang gurun bernama Efraim. Di sanalah dia bersama dengan murid-muridnya. Itu yang terjadi. Jadi Yesus ingin dibunuh karena apa? Ya karena kecemburuan orang Yahudi. Hanya unsur politik, unsur ekonomi. Tak ada unsur dosa. Tak ada unsur dosa. Unsur dosa itu muncul sebagai alat jualan Paulus kepada orang-orang di luar Yahudi agar mereka percaya. Bayangkan nih bang, Anda membunuh, Anda memperkaos, Anda merampok, Anda korupsi, Anda melakukan kemaksiatan apapun, tiba-tiba ada orang datang. Jangan khawatir, dosa-dosamu sudah ditebus. Oleh siapa bang? Oleh orang yang dibunuh oleh orang Yahudi yang dipersembahkan di atas tiang salib. Masa sih? Yes. Oh iya, kalau gitu aku ikut, aku percaya. Dosa-dosaku diambil sama dia. Bentar sayang. Siapa yang nggak mau? Bawa ke sana itu nak. Siapa yang nggak mau dosanya? Akhirnya orang-orang Roma Yunani yang kemudian mau dosanya ditebus percaya kepada itu. Yahudi percaya nggak? Yahudi sebagai tuan rumah percaya nggak? Percaya nggak mereka? Tidak. Nggak percaya. Coba Anda baca Yeremia 31, data nomor 31 sampai 35. Baca di sana. Apa kata Tuhan? Jangan lagi orang memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Besar kecil mereka sudah mengenal aku. Jadi tidak perlu lagi kemudian diperkenalkan Tuhan itu begini, Tuhan. Enggak. Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhan. Jangan lagi, sebab aku Tuhan sudah menghapuskan semua dosa-dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka. Jadi kalau orang Yahudi dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan, lalu untuk apa Yesus itu datang bunuh diri di atas pohon? Untuk apa? Oh, dosa-dosa Yahudi sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan nih, terakhir nih dari saya sebelum disikapi. Di dalam Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus? Lebih dulu
Lebih dulu para perempuan sundel, perempuan lacur, dan juga pemungut cukai rentenir masuk surga daripada kalian, daripada ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bayangkan itu. Lebih dulu perempuan sundal, pemungut cukai masuk dalam kerajaan surga daripada ahli Taurat. Kenapa? Apa sebabnya? Bukan karena mereka percaya penyaliban, bukan, tetapi karena mereka percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Saya kira begitu, Bung. Sebagai pengantar, meskipun panjang tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Pak Melki, silakan. Jadi gini Bang Juma, saya belum bisa menanggapi lebih jauh. Saya masih perlu belajar. Siap. Mungkin kalau memang berkenan, kalau ada waktu ya undang-undang lah, biar kita istilahnya untuk memperdalam. Iya. Itu Bang Juma ya. Siap. Jadi di sini saya tidak ada istilahnya, saya tidak mau menanyakan masalah bagaimana ini, bagaimana itu, tidak. Karena saya baru belajar. Yang jelas untuk bertanya dulu kita harus mengerti dulu. Ya Bang Juma ya, artinya kita harus mengerti dulu, baru bolehlah kita bisa oke. Mungkin saya harus perlu banyak belajar dari Bang Juma. Kalau memang berkenan, artinya iya, sangat berkenan Bang. Iya, artinya tidak mungkin, karena untuk menuju sesuatu itu mungkin kita harus perlu jalan yang Bang Juma ya. Pokoknya saya ingin mau ke Jakarta ya, terus pasti kita harus tahu jalannya dulu. Betul. Nah, jadi hal inilah yang mungkin perlu, kalau memang berkenan ya berilah kita, maksudnya berilah saya pencerahan, artinya agar saya bisa lebih memahami. Saya tidak mungkin langsung bisa saya ikut Pak Juma bisa karena masuk Islam. Tidak itu. Mungkin ya saya harus belajar dulu, saya harus tahu, baru saya bisa ikut. Kalau untuk langsung terjun, langsung Pak Juma saya mau masuk Islam, ya belum. Iya, harus belajar Bang, karena Islam itu memang diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang yang menggunakan akal. Gak boleh berislam orang kalau nggak pakai akal. Jadi untuk masuk ke Islam itu harus benar-benar selesai itu. Ya perlu dibimbing. Jadi tidak mungkin juga saya bisa memahami sendiri kalau tidak ada yang menuntun. Ya betul sekali. Iya. Yang pada prinsipnya kemudian keunikan agama Kristen ini adalah satu-satunya agama yang mengaku dari agama langit, tetapi prosesi keagamaannya itu sama seperti penganut ajaran paganisme, sama dengan orang-orang yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Islam Yahudi mengenal kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Allah sudah mensyariatkan setiap kaum untuk senantiasa mempersembahkan kurban hewan ternak. Begitu juga Imamat 1 nomor 2, Elohim menuntun Bani Israel mempersembahkan korban hewan ternak. Islam Yahudi dalam hal ini korban itu sama. Muncul tiba-tiba Kristen mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Nah, ini sesuatu yang rancuh, yang tidak pernah diajarkan. Oleh karena itulah kemudian selidik punya selidik, ada apa sebenarnya dengan Yesus ini? Kenapa bisa dia menjadi korban setelah terangkat ke langit? Yang tadinya dipersembahkan untuk kemudian kasus politik ekonomi, kok tiba-tiba berubah menjadi tebus dosa? Padahal tuan rumah mempersembahkan Yesus untuk supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Nah, tapi nilai itu kemudian bergeser setelah munculnya ajaran Kristen ini. Seakan-akan latar belakang pembunuhan Yesus ini karena dosa. Padahal itu tak ada. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena unsur politik. Saya bacakan di dalam Yohanes 11 nomor 45. Di situ jelas dikatakan, banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri dengan mata mereka
apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Mereka kemudian percaya kepada Yesus. Percaya. Yesus mereka saksikan bisa membangkitkan orang mati, bla bla. Akhirnya mereka percaya Yesus ini pasti bukan orang sembarangan. Yesus ini Mesias. Tetapi di dalam Yohanes 11 ini, di situ dikatakan ada orang Farisi yang kemudian datang melaporkan kejadian itu, menceritakan kejadian itu kepada mereka. Kepada siapa? Mahkamah agama. Menceritakan kepada imam-imam kepala. Dan orang-orang Farisi ini juga memanggil mahkamah agama untuk berkumpul pada saat itu juga. Di data Yohanes 11 nomor 47. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Kawan-kawan, kita harus mengapa ini? Mengapa ini harus terjadi di tengah-tengah kita? Kita harus melakukan apa ini? Ini bahaya ini. Sebab Yesus ini bisa bermujizat. Bahkan Lazarus yang sudah mati nyata-nyata di depan kita bangkit hidup kembali. Bahaya ini, orang ini dibiarkan. Celaka. Ini ancaman buat kita. Kalau dibiarkan ini bahaya. Apabila di dalam Yohanes 11 nomor 48 dikatakan, apabila kita membiarkan Yesus terus-menerus melakukan mujizat, maka orang semua akan percaya kepada Yesus. Dan kalau ini terjadi, kata mereka, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita ini. Nah, itu kekhawatiran mereka pada saat itu. Yang berkumpul, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala. Ini sudah lengkap ini. Para penggawa-penggawa Bible, perjanjian lama udah lengkap. Orang Farisinya ada yang terpelajar terhadap kitab Tanakh, tapi tidak menemukan ada nubuatan. Mahkamah agama sebagai penentu kebijakan pada saat itu. Imam-imam kepala sebagai pemimpin utama di dalam pengajaran kitab Tanakh. Berkumpul mereka kemudian, apa yang harus kita lakukan? Andai saja konsep Kristen itu betul, maka orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala akan sepakat. Kenapa khawatir? Dia datang ini kalau memang betul dia Mesias kita, berarti dia datang untuk mati untuk dosa kita. Enggak usah khawatir. Tanya ke beliau, karena dia adalah anak Tuhan, dia adalah anak Elohim, dia adalah hamba Tuhan yang suci. Ajak beliau berdiskusi, sampaikan kepada beliau, karena beliau lebih tahu daripada kita. Dia Mesias. Panggil Yesus. Mesias, Yesus, ya paman, kamu tahu kan kalau kau dinubuatkan untuk mati demi dosa-dosa dunia? Ya tahu. Nah, ini sudah mau dieksekusi. Baik, siapkan segera. Ya, siapa yang mau eksekusi saya? Tiangnya, salibnya, hari apa, jam berapa? Ayo panggil imam-imam, panggil semua rakyat untuk kemudian berkumpul. Saya sudah siap untuk dieksekusi. Adakah seperti itu? Tak ada. Tak ada. Bahaya ini kalau kita biarkan Yesus. Semakin banyak orang percaya, maka semakin banyak orang yang percaya, semakin kurang yang membayar pajak. Kalau itu terjadi, bangsa Roma akan datang dan akan merampas tempat suci ini dan bangsa ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sepakat kemudian mereka bahwa imam kepala Kayafas tahun itu juga bernubuat. Orang ini, Yesus ini harus mati demi bangsa kita. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 50, di situ jelas sekali imam kepala mengatakan bahwasanya kamu tidak insaf dan kamu tidak tahu ya bahwa Yesus ini harus mati. Harus mati. Sebab kalau dia tidak mati, maka Roma akan datang merampas. Maka dia harus mati untuk bangsa kita. Coba Anda baca di 53-nya. Mulai saat itu juga mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak mau bangsanya dirampas. Ada dosa waris? Tak ada. Dosa waris itu muncul belakangan karangan Paulus. Jadi alasan utama pembunuhan terhadap Yesus dilakukan karena faktor politik, karena faktor ekonomi. Coba Anda baca di data nomor 54-nya. Mulai hari itu Yesus, ketika mereka sepakat membunuh Yesus, Yesus kemudian tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan beliau pergi ke padang Efram bersama dengan murid-muridnya, menghindari penangkapan. Berarti tak ada nubuat untuk pembunuhan, itu tak ada. Itu karangan yang muncul belakang supaya orang-orang Roma dan Yunani
bisa percaya kepada agama Kristen yang dibentuk oleh Paulus. Saya kira begitu saudara, silakan Anda dalami Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 27, cikal bakal latar belakang kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Jawabannya ada di situ. Ada ndak di situ di antaranya karena dosa waris? Tak ada. Tak ada sama sekali. Tak ada sama sekali. Tak ada sama sekali. Makanya Al-Quran datang meluruskan fitnahan itu. Saya kira begitu. Silakan teman-teman yang lain.